Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi tepat pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Mari kita sejenak meluangkan kesempatan berpikir lewat monolog, dialog imajiner di antara hati nurani kita, sehingga ketika esok 1 Januari 2023 kita akan semakin terlembut, cerdas, dewasakan pola pikir, pola zikir, sehingga prestasi suguhan-suguhan yang kita persembahkan untuk sesama, untuk bangsa, kian kuat terukir dengan kemuliaan. Pemirsa, ketika memasuki tanggal 31 Desember, maka bertebaran ragam mutiara kata, ragam pesona penyampaian maaf, sekaligus harapan atau asa di tahun esok. Tentu semuanya memiliki alasan. Namun kali ini ketika kanal Hikmatologi mengakhiri monolog di tanggal 31 Desember 2022 ini, maka marilah kita mengevaluasi perjalanan sekaligus memapas masa depan. Betapapun 2022 adalah kisah-kisah yang ada duka, ada nestapa, ada bahagia, ada rasa gembira. Mari kita bertanya dengan mencoba terus memahami hikmatologi. Yang pertama, apakah keimanan kita masing-masing telah mampu untuk menjaga diri kita, sehingga saudara-saudara kita yang seiman maupun yang tidak seiman, bahkan orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap senantiasa nyaman mendengarkan apa yang kita tuturkan, membaca apa yang kita tuliskan. Karena itu, ukuran kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah terejawantahnya, terwujudnya imanial. Di mana imanial ini ada iman Islami, ada iman Nasrani atau Kristiani, ada iman Buddhis, ada iman Konghucu, ada iman Hindu, ada iman kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan
yang Maha Esa. Jika kita mampu memerankan diri ketika kita bersosialisasi dengan mereka yang berbeda dalam imanial, namun kita tetap merasa nyaman, dan saudara-saudara kita yang menjadi mitra bicara ataupun mitra sosial, politik, dan yang lainnya nyaman, maka kita ada dalam hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Secara spiritual, apakah kita mampu untuk menjadikan diri kita sebagai wadah, menebarkan semangat ketuhanan yang Maha Esa, semangat berkemanusiaan, semangat peradaban, semangat keadilan, semangat musyawarah, bukan semangat berdebat. Spirit, motivasi, semangat di mana peran seseorang dihargai dan memang berguna. Harapannya tentu saja ketika tahun yang akan berlalu, kita mampu mewujudkannya. Kemudian, sisi intelektual kita. Jika dunia akademis intelektual ditandai dengan gaya dari Cak Lontong, mikir, dan anak-anak kita juga mempunyai simbol ketika berfoto menunjuk seperti ini. Pada saat saya tanya, apa itu maknanya? Mengandalkan rasio, Pak. Jadi rasio menurut anak-anak muda milenial, letaknya bukan di dalam hati, tetapi letaknya di otak. Demikian juga para akademisi yang sudah terlanjur begitu sangat menyayangi pola pikir filsafati, maka berpikir tidak pernah tidak kecuali berpiranti indrawi. Di saat intelektual hanya mengandalkan otak, maka dalam sosiologi Verstehen, apa yang ada di balik yang dilihat tidak pernah akan mampu dipikirkan. Karena itu para sosiolog yang terus-menerus menjelajah dunia intelektualitas berupaya untuk memahami di balik realita ada akar yang mempesona. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang Jawa, sesepuh Jawa, ketika berpikir mupus, puncak atau mahkota berpikir bukan pada otak, tetapi pada kolbu, pada penggalih, pada hati nurani. Karena secara anatomi ada sel saraf yang sangat lembut yang ada di antara mahkota jantung dengan fisik jantung itu sendiri, yang sekarang semakin diketahui di saat kami menulis berpikir dengan kolbu sekitar akhir tahun 1990-an. Maka Piranti berpikir dengan kolbu
belum kami temukan. Artinya belum kami baca dari hasil-hasil riset. Namun alhamdulillah, ketika kami berhipotesis bahwa akal yang sesungguhnya adalah pada antara, sekali lagi, mahkota jantung dengan badan jantung, kemudian ada sel saraf yang sangat halus. Disitulah piranti berpikir manusia dengan kolbu. Ketika seseorang menggunakan kolbunya, hati nuraninya untuk berpikir, maka dia selalu berangkat dari imannya. Rasa keimanannya mengedepan. Karena itu ketika berbeda pendapat dengan siapapun, mudah menerima dengan baik. Bahkan sekalipun ditentangnya. Kemudian, moralitas seperti apa yang sudah kita bangun di tahun 2022? Dan moralitas seperti apa yang akan kita suguhkan esok hari 2023? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian maka fondasi akhlak itu sudah tertanam pada setiap pribadi manusia. Manusia begitu sempurna. Jadi kalau ada mutiara kata yang mengatakan manusia tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Tuhan yang maha kuasa, itu mutiara kata yang belum digosok. Karena kalau sudah digosok, semua manusia sempurna. Apalagi dengan moralitas tingginya. Betapapun ada kekurangannya, manusia sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tampak jelas. Pada saat apa manusia sempurna? Ketika seseorang di akhir tahun seperti ini merasakan bahwa tapak kakinya yang sudah pernah dilampaui pasti ada kekurangannya. Tersadar atas kekurangannya, tetapi juga sadar bahwa diri diberikan talenta, kelebihan, keutamaan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya disyukuri. Di saat kurang dan lebih disadari oleh manusia, maka dia ada di dalam hikmat Tuhan Yang Maha Esa. Dialah orang yang bermoral. Dan orang yang bermoral tidak cukup. Masih dibutuhkan piranti mental, yakni keberanian untuk menyampaikan imannya, untuk menyampaikan spiritnya, untuk menyampaikan hasil pemikirannya, untuk menyampaikan budi pekerti atau moralnya. Keberanian menyampaikan dengan sandaran keimanan, maka keberanian itu bukan kemutlak bebasan. Tetapi keberanian itu adalah bicara merdeka, beretika, bukan bebas tanpa etika. Manusia akan semakin berarti
ketika dia tidak terasing dengan lingkungan sosialnya, dimanapun, lingkungan bertetangga, lingkungan bekerja, lingkungan di mana sesekali menjadi orang asing di tempatnya, membutuhkan piranti kesadaran sosial yang tinggi. Dan kesadaran sosial yang tinggi senantiasa berbasis pada keimanan. Di akhir tahun, betapa indahnya jika saudara kita sedang berasik mansuk, berasik ria, merayakan menjelang pergantian tahun secara sosial. Kalaupun kita tidak terlibat dan tidak melibatkan diri, tidak menista, sudah cukup. Bukan sekedar cukup, sudah baik. Bukan sekedar baik, sangat baik. Tetapi bagi saudara-saudara kami yang mengatakan bahwa mengikuti dan seterusnya merupakan bentuk keharaman, maka itu adalah niscaya bagi mereka. Dan kita juga patut menghormati, karena berbeda itu sungguh indah ketika bineka tanpa menista. Dan tidak lupa, meskipun ada euforia menyambut pergantian tahun, tetap environmental. Jadi ini kami ambil alih, bahasakan dengan yang tertulis untuk diverbalkan. Lingkungan tetap harus dijaga. Jangan sampai ketika ada tontonan tidak menjadi tuntunan, tapi juga jangan sampai membicarakan tuntunan sekedar puas menjadi tontonan. Makhluk-makhluk yang lebih tua dari kita, manusia, jin, tumbuhan, hewan, mereka sama-sama memiliki kehidupan. Karena sama-sama memiliki kehidupan dan berhak atas kehidupan yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, maka menghargai mereka, tak mengusik mereka, tak merusak lingkungan mereka, sungguh manusia yang beriman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Hikmatologi jika dipakai mengkritisi filsafat, tidak untuk membuang filsafat, tetapi mengajak diri ini kian sadar bahwa filsafat yang tidak berangkat dari wahyu, kita kembalikan ranah keilmuan kita, ranah teknologi kita, semua didasarkan wahyu. Dan wahyu tidak harus tunggal, hanya Islam saja, hanya Kristiani saja, hanya Hindu saja, hanya Buddha saja, hanya Konghucu saja, atau hanya kepercayaan saja, atau aliran kebatinan. Bukan itu. Tetapi semua wahyu yang diyakini oleh masing-masing pemeluk disilakan untuk ditumbuh kembangkan. Tidak ada pertemuan yang terindah di dalam bineka keimanan, bineka kepercayaan, kecuali kerjasama yang sangat menguntungkan untuk semua anak bangsa, bahkan seluruh anak bangsa di dunia ini.
Pemirsa, bagi saudara-saudara kami yang sibuk dengan kegiatan menyambut tahun baru, semoga semuanya, termasuk yang tidak menyibukkan diri menyambut tahun baru, semuanya diberkahi. Keselamatan, kesehatan, rezeki yang serba berkecukupan oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Bersua di kanal Hikmatologi, berusaha setiap hari, dan esok 1 Januari tahun 2023. Semoga hidup kita semakin mulia, sejahtera, bahagia. Terima kasih atas perhatian dan dukungan serta sarannya. Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lauh